Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi mengenai lowongan kerja berbasis web. Yang pertama dari kelompok kami ada Ferry Sandriawan, Yayat Wahyudin, Maulana Firdaus, Adam Farizan Gibran, dan Erlan Dwi Andola. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan internet dan teknologi komunikasi sangat luar biasa dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Website merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Website telah membentang ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan yang ingin memberikan informasi. Website sistem informasi lowongan kerja ini nantinya akan memudahkan mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan. Pengembangan sistem informasi lowongan kerja ini diharapkan mendapatkan suatu sistem informasi berbasis web dinamis. Rancangan dilakukan menggunakan tool software Apache SAM basis paket version 1.6.7, MySQL 5.051, Community Server, PHP 5.26, dan PHP MyAdmin 2.117 dengan web designer Macromedia Dreamweaver 8. Yang selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Ferry. Rumusan masalah. Bagaimana merancang desain sistem lowongan kerja yang mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, bagaimana membuat rancangan bangun sistem pencarian kerja berbasis web sebagai sarana yang memudahkan dari kedua belah pihak. Tujuan penelitian. Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pencarian lowongan kerja berbasis web sebagai media efektif dan efisien bagi perusahaan dan pencarian kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yayat tentang metode penelitian. Metode penelitian. 1. Metode studi pustaka. Library RES. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan bahan-bahan dan buku-buku di perpustakaan fakultas maupun perpustakaan universitas yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, metode analisis. Dalam metode ini, penulis mengolah data yang telah didapat menjadi informasi, sehingga sifat-sifat data dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, metode perancangan. Dalam metode ini, penulis dapat merancang sistem dari data yang telah diolah menjadi informasi, sehingga memberi gambaran yang jelas dan rancangan sistem yang lengkap bagi penulis. Yang keempat, pemrograman. Dalam metode ini, penulis melakukan proses inisialisasi kode program sesuai rancangan yang telah dibentuk agar dapat dipahami oleh mesin. Sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengeksekusian tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi oleh komputer. Yang kelima, implementasi dan pengujian. Dalam metode ini, penulis melakukan tahap pengujian dan penerapan sistem untuk mengurangi terjadinya kesalahan pada sistem dan dapat menilai kelebihannya, kekurangannya. Sistem juga untuk menilai apakah sistem yang dirancang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. 6. Pembuatan laporan. Dalam metode ini, penulis memberi atau menyajikan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian berdasarkan keadaan objektif yang dialami penulis sendiri. Ini sebagai dasar peneliti kebijak dan pengarahan dari dosen peneliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana. Selanjutnya ada landasan teori. Yang A, tinjauan umum internet. Melihat realita tingginya jumlah pencarian kerja di Indonesia saat ini, masih banyak pengangguran serta sulitnya sebuah perusahaan dalam menseleksi calon karyawan yang akan diterima dalam perusahaannya. Maka diperlukan sebuah sistem informasi perancangan sistem informasi lowongan kerja yang dapat mempermudah kedua belah pihak bagi pencari kerja maupun bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang B, web server. Web server adalah internet server yang mampu untuk melayani koneksi perpindahan data dalam protokol HTTP web server di samping email. Yang C, ada World Wide Web.
atau disebut dengan www. www lebih dikenal dengan web, merupakan satu layanan yang dapat dipakai komputer yang terhubung ke internet. Terus yang D, sekilas tentang HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang banyak digunakan di internet untuk pertukaran berkas atau data lainnya di dalam World Wide Web dengan menggunakan browser. Pembahasan. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata atau suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang benar-benar ada dan terjadi. Yang kedua, informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bagi yang menerima. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan putusan saat ini atau mendatang. Secara umum, pengertian informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, lowongan berasal dari kata dasar lowong. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lowong adalah kosong, terluangnya suatu jabatan sehingga terluangnya suatu jabatannya sehingga dapat ditempati oleh seseorang. Jadi, lowongan pekerjaan adalah tersedianya posisi jabatan yang kosong sehingga dapat ditempati oleh seseorang untuk bekerja. Yang keempat, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang sedang berjalan di halaman web. Kesimpulan dan saran yang bisa didapatkan adalah setelah melakukan analisa, desain implementasi, dan pengujian program, maka hasil yang terjadi dalam sistem dapat diambil berbagai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi ini mudah digunakan dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun penyedia lowongan kerja atau di sini adalah perusahaan. Dengan adanya sistem ini, pelamar tidak perlu susah lagi dalam mencari lowongan kerja. Dengan hanya input data saja, maka pelamar akan diberi informasi lowongan kerja sesuai kualifikasinya secara cepat. Yang kedua, saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian dan perancangan sistem informasi jasa penyedia lowongan kerja berbasis web adalah kedepannya dapat dimanfaatkan oleh universitas lain agar network penyedia lowongan kerja dan pelamar-lamar semakin luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.